Hadirin dan pemirsa dari Grand Studio Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Afiani Malik. Terima kasih para narasumber, rekan-rekan di studio juga pemirsa di rumah. Gemah Ripah Loh Jinawi, semboyan yang saat ini hanya terdengar di dalam mimpi. Akibat konspirasi para pejabat negeri mengeksploitasi isi bumi, mengkhianati Ibu Pertiwi demi keuntungan pribadi dan juga korporasi. Apakah Indonesia masih kaya saat semuanya dikuasai oleh mafia? Seperti apa modus permainan dan juga gurita para mafia? Mampukah kita membasmi mereka? Inilah Forum Indonesia pada malam hari ini. Awasi mafia. Kembali, Komisi Anti Rasuah menetapkan menteri aktif pada pemerintahan Presiden SBY sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Setelah Andi Malarangeng Menpora dan Surya Dharma Ali Menteri Agama, pekan ini KPK menetapkan Jero Wajik Menteri ESDM sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang di Kementerian ESDM. Penetapan tersebut tidak lepas dari penyelidikan KPK atas hasil pengembangan penyidikan mantan Ketua SKK Migas, Rudy Rubiandini, yang tertangkap tangan menerima $400.000 Amerika dari Komisaris Kernel Oil pada 14 Agustus 2013. Dalam pengakuannya, Rudy mengatakan uang tersebut dipergunakan untuk membayar THR anggota DPR. Rudy sendiri telah divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Sebelum menetapkan Jero Wajik sebagai tersangka dalam kasus suap SKK Migas, KPK juga telah menangkap dan menjadikan tersangka sejumlah pengusaha migas dan anggota Komisi Energi DPR RI karena diduga secara bersama-sama melakukan praktik korupsi. Dijadikannya Menteri ESDM, Jero Wajik sebagai tersangka seperti menguak praktik mafia dalam tata kelola migas di Indonesia. Namun, praktik kejahatan terorganisasi dalam pengelolaan negara ini yang dilakukan atau melibatkan jajaran eksekutif, legislatif, kerjasama di antara keduanya, dan juga melibatkan pihak asing, diduga tidak hanya terjadi di sektor migas. Lalu seperti apa praktik mafia ini dilakukan? Di mana saja dan siapa saja yang diduga terlibat? Dan yang tidak kalah penting, seperti apa pemerintahan baru nanti bisa memastikan bahwa praktik mafia yang terjadi pada masa pemerintahan SBY Budiono tidak akan pernah terjadi di masa pemerintahan mereka kelak. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita pada malam hari ini langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Grand Metro TV. Pertama saya perkenalkan ada perwakilan dari Partai Demokrat, Mas Didi Rawadi. Selamat malam, Mas Didi. Selamat malam. Kemudian ada Direktur Indonesia Mining dan juga Energy Studies dari Mas Erwin Usman. Selamat malam, Mas Erwin. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Dari ICW ada Mas Firdaus Ilyas. Selamat malam, Mas Firdaus. Dan juga ada pengamat politik dan Direktur Eksekutif Poltreking Institute, Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam. Baik, mungkin di segmen awal akan banyak pertanyaan ke Mas Didi. Mas Didi, ini kalau dicatat, ini bisa dianggap status tersangka Jero Wajik. Kado memalukan di ujung pemerintahan Presiden SBY. Ada 2 tercatat menteri aktif dari Partai Demokrat, sebelumnya ada Andi Malarangeng. Nah, bagaimana tanggapan dari Demokrat sendiri selain rasa terkejut? Ya, tentu kami sangat prihatin ya. Tapi kami terus terang sangat menghormati dan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KPK ya. Namun di satu sisi tentu kesempatan yang sama harus diberikan kepada Pak Jero Wajik. Manakala beliau mengetahui, meyakini bahwa beliau tidak bersalah, tentu kita berikan kesempatan. Jadi kesempatan yang sama, satu sisi KPK kita hargai, ingin mengungkapkan suatu hal yang dianggap ada penyimpangan dan sebagainya. Tapi di satu sisi tentu penegakan hukum yang adil juga harus dilakukan. Sehingga berikan kesempatan pada Pak Jero untuk mengumpulkan bukti-bukti, untuk mengklarifikasi secara hukum. Setelah itu kita serahkan pengadilan penegak hukum untuk memprosesnya. Menjalankan tugas masing-masing. Saya pikir itu yang adil demikian. Artinya opini boleh saja ada opini publik, tapi mari tentu yang posisi yang adil.
Menurut saya demikian. Statusnya Pak Jero nih, ada fakta integritas yang kemudian ditandatangani, kita ingat saat ini apakah akan mengundurkan diri seperti Andi Malarangeng atau dipecat dari partai? Fakta integritas ditegakkan di partai kami, tentu ada suatu proses ya. Ada proses, tidak langsung begitu saja, tentu ini ada proses ya, kita lihat saja tegas dalam fakta integritas, manakala ada kader yang melakukan penyimpangan, apalagi melakukan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, tentu ada sanksi yang tegas di sana. Oke, tapi sekali lagi mari kita menunggu, kita hargai proses yang ada. Tentu kan ada pembelaan diri yang akan dilakukan oleh Pak Jero Wacik, ya kita tunggu memberikan klarifikasi juga di hadapan Partai Demokrat dan juga di hadapan penegak hukum. Baik, ya. Saya ingat mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada saat TSK langsung dipecat dari partai. Kemudian Andi Malarangeng mengundurkan diri. Kalau ini arah anginnya nih kemana Pak Jero? Saya pikir sama semua ada prosesnya. Bung Anas juga kan ada proses juga ya. Ada proses, biar proses ini berjalan. Partai Demokrat pasti akan tegas ya. Partai Demokrat partai yang sejak awal ya manakala diduga ada kader-kader yang bermasalah tidak pernah melindungi. Anda bisa lihat beberapa kader yang bermasalah karena persoalan korupsi ini menimpa berbagai partai. Tinggal bagaimana partai itu secara tegas dan secara tidak pernah melindungi, membabi buta manakala kemudian memang terbukti kader siapapun, kader manapun melakukan korupsi, dan Demokrat sudah membuktikan hal ini ya. Ya, oke, baik. Ya. Terima kasih. Saya akan lempar ke narasumber yang lain. Mas Firdaus dari ICW, catatannya nih, kita bicara dulu soal mafia migas. Mafianya banyak, mafia pertambangan, ada pangan, ada maritim, ada. Kalau bicara soal mafia migas, saya kutip pernyataan dari Pak Bushro Mukodas bahwa kasus ini, status tersangka dari Jero Wacik mengkonfirmasi bahwa tata kelola migas penuh dengan penyelewengan dan juga korupsi, tapi tetap dibiarkan. Anda sepaham dengan itu? Ya, terima kasih Mbak Afi. Ya, kalau kita bicara industri migas, kita bicara sesuatu yang besar, sesuatu yang strategis, begitu ya. Kemudian kalau kita bicara nilai, ya lebih dari 1.000 triliun lah. Jadi ukuran ISDM itu lebih dari 1.000 triliun. Kita bicara hulu di sana, ada migas, ada pertambangan gitu ya. Kemudian hilir kita bicara energi, ada subsidi energi, ada listrik, ada Pertamina dan segala macam. Nah, di dalam konteks tata kelola misalnya, kita lihat Kementerian ISDM adalah salah satu kementerian yang masih sangat tertutup. Mungkin karena dia persoalannya teknis begitu, jadi dianggap adalah karena kita mengurusi penerimaan saja, yang penting kami setorannya lancar. Walaupun pertanyaannya apakah setoran itu optimal atau tidak, dikemplang apa tidak, begitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat misalnya, kita belajar dari era Pertamina dulu misalnya begitu ya, kita terjebak di dalam tata kelola yang buruk. Nah sayangnya gitu ya, pasca Undang-Undang 2001, termasuk misalnya pembentukan kelembagaan yang baru misalnya, kita tidak menemukan perbaikan itu. Bahkan misalnya kalau kita lihat, kalau kita bicara mafia kan kita bicara rent seeking di sini gitu ya. Siapa sih yang pemburu rentenya? Nah yang menarik adalah karena nilainya begitu besar, bahkan kalau kita masih coba refresh ya, kasus Rudy Rubiandini misalnya. Kenapa Kernel menyuap? Ya karena Kernel ingin mendapatkan rent seekingnya. Rent seekingnya bagaimana? Seharusnya kita bisa jual lebih mahal 2-3 dolar gitu ya. Kita hanya mendapatkan kelebihan misalnya 20 sen. Misalnya begitu. Nah ini yang sangat panjang sekali. Pertanyaan strategisnya adalah, dari dulu kita sepakat, mafianya banyak, hulu dan hilir. Tetapi pertanyaannya, sampai sekarang batang hidungnya yang mana? Begitu ya. Bahkan kalau kita bicara di BAP, begitu, ada pengakuan model THR dan segala macam. Tetapi aktor utamanya siapa? Dan jadi sebenarnya ketahuan, tapi pura-pura nggak tahu, atau emang benar-benar permainan para mafia ini rapi sekali? Mungkin satu yang kita bisa lihat adalah sebagian besar dibungkus dengan kebijakan atau regulasi begitu. Jadi agak menarik juga misalnya dalam beberapa kasus terakhir misalnya KPK menggunakan pasal penyalahgunaan kewenangan. Tentu misalnya sesuatu yang dibungkus atau dilengkapi dengan surat, permen, SK, edaran belum tentu itu benar begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya edaran ini misalnya di atas kertas ini ternyata berimplikasi kepada kerugian negara atau setidaknya menguntungkan pihak lain dan berakibat kepada perekonomian negara, paling tidak unsur itu terpenuhi. Nah, tinggal kita melihat nanti KPK mengembangkannya seperti apa. Tetap banyak harapan untuk itu. Tetap banyak harapan. Mas Erwin, Anda fokus di bidang energi dan juga pertambangan. Bagaimana Anda melihat ini? Mungkin nggak sih ini diberantas gitu, mafia migas dan mafia energi ini?
Iya, karena saya setuju dengan Firdaus, urusan energi ini urusan sesuatu yang besar sekali, dan saya kira kita tahu sejarah energi kita sejak dulu namanya Permina, zaman Soekarno segala macam itu ada oligarki di dalam itu yang seolah-olah setelah juga pos reformasi 16 tahun oligarki ini atau kemudian berganti nama menjadi mafia, itu kita tahu gitu, walaupun dibungkus dengan hal-hal yang sifatnya teknis, lifting dan seterusnya, tapi sampai sekarang misalnya perburuan atau penindakan hukum, law enforcement kepada mereka itu kan paling hanya menyasar aktor-aktor birokrasi. Barulah 1 tahun terakhir ini kemudian masuk ke teman-teman Mas Didi ini di Senayan. Nah, focusing pada kejahatan korporasinya ya, itu kita masih lihat misalnya pada perburuan Kernel Oil ya, Widodo Ratana Chaisong itu sampai sekarang kan nggak bisa dihadirkan dalam negeri di Indonesia. Nah, itu satu contoh. Artinya ada persoalan serius pada badan BUMN kita yang mengurusi soal energi ini Pertamina. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya tanggung jawabnya itu leading sektornya kan Kementerian SDM. Nah, sindikasi mafia menggurita 15 tahun ini tidak bisa dilepaskan dari performa Kementerian SDM yang berganti-ganti, misalnya seperti mantan Menteri SDM, misalnya Mas Purnomo kembali jadi Menteri Pertahanan, ada terus dalam kabinet, tapi sorry itu saya harus sebut nama bahwa mafia ada ketahuan, buktinya banyak penangkapan oleh KPK dan penegak hukum, tapi ya untuk menyasar siapa aktornya dan misalnya mereka itu ada di mana dan seterusnya, saya kira ini pekerjaan besar KPK untuk terus memburu mereka dengan pintu masuk kasus SKK Migas, kemudian pada kasus dugaan suap kepada Sultan Batu Gana dan kawan-kawan, dan kemudian yang paling penting untuk membongkar pada kasus Pak Jero Wacik ini. Itu yang penting, artinya Menteri SDM itu menjadi penting di soal pada penyusunan pemerintahan berikut ini. Yang kedua, performa dari BUMN yang mengurus bidang energi dan pertambangan. Pada dua itu sistemnya harus dikuatkan. Oke, kita nanti akan bahas itu soal juga bagaimana pemerintahan ke depan ini mampu nggak mengatasi mafia. Tapi ke Mas Hanta, nanti saya akan tanyakan sebenarnya fakta integritas ini. Ketua KPK mengatakan bahwa oh enggak, itu seakan-akan cuma formalitas. Apakah ada lihat ada goodwill yang baik, political will yang baik dari pemerintahan saat ini dan berikutnya? Sesaat lagi kita lanjutkan Forum Indonesia. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Namun sebelumnya saya perkenalkan narasumber yang baru bergabung, yaitu Mas Arief Budimanta dari PDIP. Selamat malam Mas Arief, selamat bergabung di Forum Indonesia. Baik, kita lanjutkan dulu tadi pembahasan. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini ada fakta integritas, tapi Ketua KPK bilang seakan-akan tuh fakta integritas itu cuma formalitas aja, korupsi jalan terus gitu, ketangkep gitu. Menurut Anda seperti apa nih harusnya para politisi dan juga mungkin pejabat di kabinet di pemerintahan berikutnya? Ya, saya melihatnya ini seperti dua sisi ya, berita seperti ini menjadi berita baik sekaligus kabar buruk. Berita baik kenapa? Karena rakyat melihat bahwa penegakan hukum cukup baik di era pemerintahan Pak SBY katakanlah saat ini, meskipun ini prosesnya di KPK. Dulu kita sulit membayangkan, sekarang ada menteri, bahkan sudah 3 menteri kabinet, itu berita baiknya. Tetapi sekaligus menjadi kabar buruk menurut saya karena ternyata kita gagal melakukan dalam proses pencegahan. Jadi saya ingin memberi catatannya adalah bisa dikatakan pemerintahan di era pemerintahan Pak SBY ini kita cukup berhasil dalam penegakan. Tapi mohon maaf harus dikatakan kita belum berhasil untuk mengganti kata gagal dalam pencegahan. Nah ini yang dilakukan. Apakah cukup dengan fakta integritas? Saya memang sepakat dengan KPK mengatakan seperti itu. Nah pencegahan ini mestinya yang menjadi agenda utama apabila kita ingin menghentikan parade seperti ini yang terus kita lihat dalam tontonan publik yang tidak baik ini. Nah apa yang harus dilakukan memang dengan komitmen partai politik. Dan motifnya kalau dibaca, Mas Firdaus barangkali punya pemetaan, selalu dikaitkan ada eksekutif, legislatif, dan bisnis tentu menjadi rekanan. 3 lokus itulah. Nah, formatnya eksekutif, legislatif itu kan selalu rekrutmennya dari partai politik. Semua isi legislatif, yudikatif bahkan itu dari partai politik muaranya. Proses pemilihan proses politik di DPR oleh orang partai politik. Nah, proses pencegahan, lalu kita melihat juga motifnya kan macam-macam.
Nah, maksud saya adalah ada dua catatan saya yang harus menjadi catatan terutama untuk pemerintahan ke depan, pola rekrutmen. Apakah menteri, terutama di SDM ya, terutama SDM ini catatannya. Yang kedua adalah terkait, sering orang mengatakan jangan sampai menteri menjadi sumber logistik bagi partai politik. ATM lah nah, gitu itu ya? yang harus dihindari, kata lain dari ATM tadi. Yang harus dihindari. Nah, karena tadi berkaitan dengan pemerintahan ke depan, saya melihat dua hal sebenarnya. Salah satu solusi barangkali menjadi harapan untuk pemerintahan ke depan, satu melarang rangkap jabatan di kementerian dengan jabatan strategis di partai politik. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, Presiden terpilih. Ini poin penting yang harus dikawal. Bukan tidak boleh orang partai politik di parlemen, di kabinet, tetapi jabatan strategis. Artinya tetap Presiden yang memegang prerogatif untuk menentukan, bukan titipan partai dan sebagainya. Sehingga menghindari pos-pos seperti ini untuk menjadi katakan logistik partai. Ini yang harus dikawal. Yang kedua, pencegahan soal, kalau saya membaca visi misi, ini meskipun belum dilantik, saya ingin mengingatkan, ada Mas Arief Budimanta, mengingatkan pemerintahan ke depan, di visi misinya di sekian puluh halaman itu saya membaca satu hal yang baik, ada mereformasi total partai politik, mereformasi total melalui undang-undang kepartaian, undang-undang keuangan partai, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dilakukan, menurut saya akan membereskan persoalan di hulunya, sehingga yang di hulu ini dikerjakan dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek penegakan terus dilakukan. Oke, baik, terima kasih. Mas Arief, menurut Anda, bisakah kemudian tadi salah satu alternatif juga solusi disampaikan oleh Mas Hanta bisa dilakukan? Ya, saya rasa ini persoalan komitmen ya. Kalau kita bicara mafia kan secara sederhana itu kejahatan yang terorganisasi. Mafia ekonomi ya berarti kejahatan terorganisasi yang dilakukan dalam kerangka aktivitas ekonomi, dan itu coraknya banyak banget ya, mulai mungkin sudah didiskusikan dari illegal fishing, illegal mining, smuggling, dalam persoalan BBM atau penyeludupan dan seterusnya, termasuk di dalamnya. Sorry, boleh Anda mic-nya diluruskan ya supaya lebih terdengar. Termasuk di dalamnya masalah-masalah yang terkait dengan korupsi dan seterusnya gitu ya. Nah, tentu saja untuk itu ke depan kita harus mencari solusi yang terbaik, karena persoalan mafia ini memiliki dampak yang sangat luas ya. Kerugiannya itu bukan hanya dalam perspektif ekonomi, misalnya kekurangan terhadap penerimaan negara, tetapi juga ada persoalan yang terkait dengan kerugian di lingkungan, misalnya yang terkait dengan illegal mining misalnya seperti itu. Kemudian juga sosial, misalnya seperti itu. Kalau kita bicara masalah illegal fishing, sebagian besar kapal-kapal yang tidak terdaftar itu mempekerjakan pekerja-pekerja yang juga bukan warga negara Indonesia. Padahal kita punya cukup banyak tenaga warga negara Indonesia yang butuh pekerjaan. Nah, itu dampak sosial. Nah, atas dasar itu maka kemudian ke depan saya sepakat seperti yang disampaikan oleh saudara Hanta tadi, setidaknya dalam konteks pencegahan ataupun penerapan agar persoalan mafia ini dapat tereliminasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama tentu saja kita bahas di segmen berikutnya. Penguatan tata kelola itu menjadi penting. Pak Jokowi telah menyampaikan beberapa kali mengenai e-government, e-procurement, e-budgeting. Itu adalah bagian daripada proses dalam kerangka untuk penguatan tata kelola. Kemudian yang kedua tadi persoalan rekrutmen. Rekrutmen itu dalam seluruh tingkatan ya, mulai dari level yang paling bawah sampai ke level yang paling tinggi. Tetapi yang paling penting di atas itu semua adalah masalah keteladanan. Jadi keteladanan itu menjadi satu kata kunci. Kalau di atasnya bagus, maka pasti ke bawahnya itu akan memiliki pertimbangan yang sangat panjang untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Saya rasa itu. Terima kasih Mas Arief. Nanti kita akan bahas lebih detail, bisakah itu dilakukan di pemerintahan berikutnya. Kalau tadi Anda katakan ada transparansi, kemudian juga rekrutmen, dan juga keteladanan. Kalau kita lihat nih Pak, ada 2 menteri aktif dari Partai Demokrat seperti itu. Di mana letak celah sampai kemudian 2 menteri aktif dari Partai Demokrat ini bisa jadi TSK? Kan korupsi bisa menimpa siapa saja ya, tapi yang pasti sikap Partai Demokrat jelas tidak pernah melindungi. Tapi ini kan ring yang dekat dengan Presiden SBY loh Mas Didi. Saya melihatnya justru di pemerintahan SBY ini hampir tidak ada lagi orang yang kebal hukum ya, yang untouchable tuh nggak ada. Mulai dari pengusaha yang konon karena dekat dengan kekuasaan,
petinggi-petinggi partai, termasuk petinggi partai koalisi dan sebagainya. Saya melihat ini positif. Di masa lalu sebelum Pak SBY, betapa sulitnya Anda bisa menjerat ya, menangkap, jangankan di tingkat elit di pusat ya, di daerah bupati pun Anda sangat sulit bisa dijerat. Apalagi di masa lalu itu korupsi yang penjualan aset negara, katakan yang jumlahnya luar biasa, itu nggak bisa dijerat. Sekarang korupsi berbagai tingkatan bisa dijerat dan dibawa proses hukum. Saya pikir ini suatu sinyal positif, walaupun saya sepakat juga dengan Mas Hanta itu ada hal-hal yang tentu harus diperbaiki dalam hal pencegahan tadi. Tapi secara umum justru di masa sekarang tidak ada lagi orang yang bisa yang kebal hukum. Dan oleh karenanya ke depan saya berharap akan lebih dimantapkan lagi oleh Pak Jokowi. Karena apa yang sudah ada mungkin masih ada yang kurang optimal, tapi kita berharap pemerintahan yang akan datang juga berani melakukan bersih-bersih gitu ya. Bersih-bersih di dalam dulu gitu ya. Manakala ada. Ini termasuk bersih-bersih juga di dalam Partai Demokrat menurut Anda? Saya pikir dengan mendukung tapi bersih-bersihnya bukan dari internal loh, dari hukum, pihak luar. Ya, di samping itu memang di masa sekarang kita harus akui KPK yang luar biasa. Di masa lalu sebelum era SBY, KPK baru berdiri, tidak punya power yang tidak punya pimpinan-pimpinan yang berani seperti sekarang gitu ya. Ini jadi sekarang juga kita beruntung karena didukung oleh KPK yang benar-benar yang lebih baik dari sebelumnya menurut saya. Baik, gitu ya. baik. Ya. Terima kasih Mas Didi. Nah, banyak juga yang bertanya sebenarnya bagaimana kemudian mafia-mafia ini bisa menggurita, masuk ke mana saja, kan pekerjaan mereka rapi gitu. Sulit sekali untuk dibuktikan, semakin sulit juga untuk ditangkap. Ini pekerjaan rumah bagi semua penegak hukum dan pemerintahan. Mas Firdaus mungkin bisa jelaskan, contohnya nih seperti apa sih, mereka menyusup di lini-lini mana saja sih? Si mafia dari berbagai sektor ini, modusnya seperti apa? Ya, kalau kita bicara mafia tadi secara definisi Pak Arief Budimanta sudah menjelaskan begitu ya. Tetapi paling tidak begini, kalau kita bicara mafia dalam konteks Indonesia ataupun secara umum di pemerintah misalnya, kan tentu kita lihat mafia itu kan mulai menggurita dari proses ide begitu ya. Jadi ide itu sudah mulai terkooptasi begitu. Atau dalam bentuk paling praktis adalah begini. Kalau kita bicara APBN tentu kita bicara bagaimana perumusan APBN, desain rencana kerja gitu ya. Termasuk renstra bla bla dan seterusnya. Taktisnya di parlemen itu yang terjadi misalnya. Dalam beberapa kasus misalnya, anggaran itu sudah desain dari awal begitu ya. Oke, kita butuh anggaran ini, kita akan taruh di lokasi ini, kemudian kita sudah siapkan kira-kira siapa yang akan mengeksekusi, kemudian berapa bagiannya. Saya tidak usah sebutkan beberapa kasus yang cukup mendetailkan itu begitu ya. Tetapi itu bisa menjadi catatan misalnya. Bagaimana misalnya bancaan anggaran itu sudah didesain dari awal. Artinya sudah ada bagi-bagi itu. Ya, artinya sudah ada yang menjadi misalnya tukang lobi gitu ya, kemudian yang menyiapkan infrastruktur, legalnya, gatekeepernya kalau kita bicara TPPU misalnya, sampai nanti yang misalnya mengantarkan bagian begitu. Nah, yang jadi penting adalah kalau kita bicara mafia, kira-kira lini mana saja yang akan diambil? Tadi sudah disebutkan sebagian, terutama sektor-sektor strategis begitu ya. Terutama sektor-sektor yang bicara misalnya revenue-nya besar atau ekspenditurnya besar, belanjanya besar. Dan itu terbukti misalnya. Kalau kita bicara misalnya revenue-nya besar misalnya, ya saya katakan misalnya, performa pajak kita masih buruk. 12,3% itu tidak menggembirakan buat rezim teks kita yang begitu progresif begitu ya. Kemudian kita bicara PNBP misalnya, kita bicara ada Kementerian ISDM, Kelautan, Perikanan, bahkan Kapolri dan kepolisian juga memungut PNBP di sana. Tetapi misalnya itu juga sangat mudah untuk dimanipulasi misalnya. Jadi kalau kita bicara mafia, tentu resep utama adalah komitmen penegakan hukum, gitu ya. Dan betul saya memuji Pak Didi, terutama Pak Didi misalnya tanda kutip untuk hal ini misalnya, bahwa Demokrat adalah partai yang, terutama Pak SBY kalau kita mau lihat misalnya, yang memberikan sedikit angin segar di dalam pemberantasan korupsi. Walaupun Pak SBY lupa, lemah di dalam pengawasan. Saya katakan itu. Itu yang terjadi pada misalnya 3 orang gitu ya. Jadi kalau misalnya rezim Pak SBY ini nambah lagi 5 tahun, mungkin hat-trick, akan ada 2 digit menteri yang akan menjadi tersangka. Baik, ditahan dulu. Kita akan lanjutkan. Benarkah pemirsa bahwa para mafia ini ternyata juga kebal hukum? Sesaat lagi kami lanjutkan dialog. Tetaplah bersama kami, Forum Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan. Kalau tadi
perlu komitmen penegakan hukum. Tadi Mas Firdaus mengatakan itu. Nah, kita bicara soal fakta integritas itu sebenarnya baik, tapi permainan atau godaan-godaan itu tidak langsung menyusup ke orang yang bersangkutan. Kadang mungkin melalui keluarga atau rekannya. Perlu juga nih keluarganya tanda tangan di fakta integritas gitu. Mas Hanta, menurut Anda apa sih bahwa proteksi itu juga bukan hanya ke satu individu yang berkaitan, tapi juga lingkaran yang memiliki celah? Ya, jadi kan harus sistem yang harus dibenahi. Kalau personal, motifnya untuk diri pribadi, untuk keluarga itu lebih mudah. Resepnya adalah penegakan hukum, tegakkan hukum dan beri hukuman seberat-beratnya. Tetapi kalau motifnya lebih sistemik, karena yang tadi saya katakan soal ada kaitannya dengan logistik partai dan sebagainya, itu yang harus komprehensif penyelesaiannya. Pengawasan misalnya untuk mencegah. Kemudian pola rekrutmen di awal untuk mencegah juga. Kemudian keuangan partai politik juga harus dibenahi kalau kita ingin serius melakukan itu. Nah, sepanjang kita tidak menyelesaikannya itu dari hulunya, ibarat saya sering mengulangnya, penahan rasa sakitnya terus diberi, sementara sel kankernya, penyebab persoalan itu tidak pernah dibereskan, maka kita akan menghadapi hal-hal ini berulang kembali. Nah, kalau misalnya pada fakta integritas, saya kira itu udah otomatis ya. Itu hal yang paling kecil, minimal yang bisa dilakukan oleh partai politik untuk menghindari hal semacam ini. Nah, karena itu yang komitmen partai, komitmen presiden terpilih misalnya untuk melakukan proses pengawasan dan seterusnya, itu menjadi penting agar ada sesuatu yang beda gitu. Saya tetap sama. Saya tadi awal ini kabar baik di pemerintah Pak SBY. Kita mengapresiasi KPK melakukan penegakan hukum yang luar biasa. Tapi mari kita sama-sama para politisi kita ini agak sulit saya mengungkapkannya adalah bagaimana para politisi. Jadi semangat saya menyampaikan ini justru ingin mencintai partai ini. Ingin membenahi partai kita semua. Para politisi membuat aturan regulasi untuk memagari partai, politisi agar tidak terseret, terjerembab pada aturan segala macam yang kita bahas tadi. Nah, karena itu harus ada keberanian untuk mengelola secara komprehensif, untuk membereskan secara arsitektur bangunan demokrasi kita, khususnya untuk membereskan persoalan korupsi politik ini. Ada tidak political will dari pimpinan partai kita? Karena partai kita kan sangat oligarki ya, presidensialisasi partai, dikendalikan oleh figur-figur kuat di sana. Nah, orang-orang inilah tentu harusnya terpanggil menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif. Duduk bersama dan membereskan dari hulunya. Tapi tetap kita dukung KPK untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya. Baik, dimulai dari partai, mencintai partai juga mengawasi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Silakan Mas Arief, menurut Anda, mampukah kemudian partai Anda, koalisi, dan kemudian juga kabinet yang tengah disusun ini kan banyak hikmahnya nih dari kejadian ini untuk pemerintahan berikutnya? Ya, kita memiliki komitmen dan yakin ya mampu untuk melaksanakan itu. Contoh misalnya di PDI Perjuangan sejak lama sudah ada yang disebut dengan kode etik partai. Kemudian yang kedua, seperti yang kami katakan tadi bahwa proses rekrutmen juga harus dibenahi. Sejak awal misalnya kita melakukan tes psikologi terhadap siapapun yang berkeinginan dari kader partai yang ingin duduk di dalam kursi misalnya legislatif. Begitu juga sekarang ketika proses screening untuk pimpinan dewan misalnya, itu juga dilakukan dengan berbagai macam motif ya dalam tes psikologi itu, termasuk kejujuran, kemampuan berorganisasi dan seterusnya. Tetapi kemudian yang kedua yang paling penting menurut kami, ada kode etik, kemudian ada proses rekrutmen, adalah proses pengawasan dan penegakan daripada hukum itu sendiri yang kemudian diikuti dengan penerapan reward and punishment. Saya rasa itu menjadi sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan satu lagi, kalau kita berbicara mengenai bagaimana memberantas mafia ataupun kejahatan terorganisasi, maka kemudian partisipasi publik dibutuhkan ya dalam setiap proses pengambilan keputusan ataupun kebijakan, termasuk misalnya anggaran tadi yang disampaikan oleh Firdaus Ilyas. Maka kemudian misalnya dalam pembahasan politik anggaran ke depan, kita harus dapat mengarah kepada apa yang disebut dengan participatory budgeting ya, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di tengah jalan. Saya rasa itu. Baik, Mas Arief, terima kasih. Mas Didi, Anda mau menambahkan? Silakan. Secara umum apa yang disampaikan Mas Arief Budimanta saya pikir kurang lebih sama ya dengan pendirian kami dengan apa yang harus dilakukan ke depan ya. Tapi saya ingin menambahkan beberapa hal di samping apa yang disampaikan Pak Arief tadi.
tentu bagaimana pendanaan partai ke depan ini harus dibenahi ya. Ada undang-undang mengenai pendanaan partai, bila perlu mungkin dari APBN, tapi dengan pengawasan yang sangat ketat dan harus transparan. Ini harus dilakukan. Juga undang-undang pemilu ya, pemilu legislatif, undang-undang pemilu presiden juga harus dibenahi ini. Karena di pemilu legislatif, nah ini kemarin wah luar biasa ya. Jangan melebar dulu. Enggak. Artinya ini dimulai dari sini ketika pemilu itu tidak, yang bermain tidak bukan uang yang bermain di sana, benar-benar dipilih dengan karena pilihan rakyat, tentu masih kader-kader yang baik ya. Tapi ketika dimulai dari awal money politik akan sulit. Oleh karena undang-undang pemilu legislatif juga harus diperbaiki. Kita lihat sistem di negara maju mungkin bisa menjadi percontohan bagi kita. Ini. Baik, Mas Didi, terima kasih. Kalau bicara soal energi untuk bahan bakar minyak saja, Mas Erwin, ada 3 pihak yang penting. Ini ada Menteri SDM, Dirut Pertamina, dan juga bahkan Kepala SKK Migas. Syarat untuk kemudian menempatkan orang-orang di 3 sektor ini seperti apa sih harusnya supaya godaan mafia dan keuntungan dan permainan ini tidak mudah terjerat mereka? Yang paling penting sebenarnya tahan banting, tahan pukul. Gimana cari cara kader yang atau orang yang tahan banting, tahan pukul? Dipukulnya pakai dolar, Mas? Enggak, sebenarnya ratusan ribu lagi. Lepas dari ini udah mau berakhir rezimnya, kita ingat kan sebenarnya mantan Menteri SDM di periode awal reformasi. Jadi sebenarnya soal mafia migas dan seterusnya ini Pak SBY tidak awam, tidak terlalu awam. Nah, yang tidak ada, yang absen dari proses-proses politik maupun hukum ini memang keberanian untuk menunjuk hidung, mengeksekusi dan seterusnya. Nah, saya kira Pak SBY dan timnya tidak terlalu buta untuk soal siapa mafia, di mana mereka ada dan seterusnya. Di birokrasi di mana, di politik di mana dan seterusnya. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa kita maju ke solusi. Tiga postur, Kementerian SDM, Pertamina, ya, kemudian juga SKK Migas, termasuk anak-anak usaha misalnya PGN, Bukit Asam dan seterusnya, BUMN yang ngurus. Fokusnya memang kepada keteladanan Presiden seperti yang saya setuju Mas Arief sampaikan. Kita belajar 10 tahun ini Pak SBY memang tidak punya keseriusan atau saya kira tidak berani untuk mendorong agar ada terjadi penegakan hukum yang keras dan tegas kepada para mafia ini, baik di menurut bisnis. Anda, mengapa? Statement Anda perlu saya challenge loh, Mas. Ya kalau orang nggak berani ya kita nggak bisa tanya, berarti takut kan? Orang kalau nggak berani lawannya berarti takut. Kalau ada takut ya ada something wrong yang harus diperiksa. Nah, gitu. Soal keteladanan dan juga keberanian nih. Ini fakta 10 tahun. Saya kira saya selesai dulu Mas Didi. Diselesaikan dulu Mas Erwin. Tidak terbantahkan fakta Pak SBY pernah Menteri SDM. Dan yang kedua statement saya adalah seharusnya tidak awam dong untuk membereskan mafia migas ini. Nah, pelajaran penting bagi Pak Jokowi dan teman-teman di koalisi Mas Arief adalah jangan diulang lagi absennya negara untuk membabat mafia migas ini. Fokus pertama selain yang 3 itu sebenarnya beresin Petral. Pertamina Energy Trading Ltd ini sebenarnya ini bukan swasta, ini badan usaha negara, anak usaha Pertamina yang kebetulan saja badan hukumnya di luar negeri, berkantor di Singapura. Nah, saya mau tegaskan bahwa Menteri SDM dan badan usaha dan penegak hukum termasuk KPK, kita harus challenge untuk berani ya memeriksa Petral jika ingin mau memberantas mafia migas di level hulu. Bisa dimulai dari Petral. Audit dan investigasi di Petral itu. Ya, konkretnya sebenarnya general auditnya BPK sudah dilakukan ya selama 15 tahun ini, tapi katanya tidak ada temuan ya. Ya memang tidak ada temuan karena badan hukumnya di luar negeri, kantornya di luar dan seterusnya. Solusinya adalah Jokowi jika mau ya 1 bulan pertama bentuk dulu tim ya yang tentu saja leading sektornya di Menteri SDM ya untuk ya melakukan audit investigatif pertama dan awal kepada Petral. Baik, ditahan dulu. Masih ada 1 segmen untuk membahas bagaimana solusi. Afi, saya kira idenya ada mafia tapi Petralnya nggak pernah kesentuh. Oke, 1 Petral dan juga nanti saya minta Mas Didi ada 1 segmen kita harus jeda. Saya minta tanggapan Anda ketika kita harus break dulu Mas Didi sebentar, kita harus break sebentar. Saya juga akan menunggu tanggapan dari Anda. Dikata bahwa tadi Presiden SBY ya kalau tidak berani berarti ada sesuatu, apa maksudnya itu? Sesaat lagi pemirsa, kita lanjutkan Forum Indonesia. Saya minta
Bagaimana tanggapan Anda? Dikatakan Pak SBY ini tidak berani karena ada sesuatunya nih. Terkesan dikatakan Pak SBY tidak berani dan kurang serius begitu ya. Tapi mari kita lihat fakta dan data yang ada. Izin pemeriksaan saya pikir rekor di era SBY ya, terhadap pejabat-pejabat dari pusat sampai daerah, 130 lebih izin pemeriksaan. Dan itu tidak tidak seperti di masa lalu yang begitu sulitnya ya. Izin-izin pemeriksaan itu sangat sulit. Sekarang tidak bisa diintervensi. Ini sudah jelas bahwa Pak SBY sangat serius ya di dalam penegakan hukum. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, mungkin kurang optimalnya kejaksaan atau kepolisian. Tapi kalau Pak SBY sebagai presiden sudah jelas dari berbagai tingkatan nggak ada ampun itu. Izin luar biasa. Coba Anda buka data di masa lalu, apakah pemerintah di masa lalu berani demikian? Seperti gitu ya. ini. Tapi saya sepakat ya. Ya, mafia di bidang migas ini tentu ke depan harus kita berantas ya. Ini saya sepakat harus menjadi komitmen kita bersama. Dimulai dari persoalan impor minyak ini harus dikurangi ke depan menurut saya. Bagaimana kita harus membangun kilang-kilang minyak lebih banyak karena saya yakin potensi minyak di negeri ini masih luar biasa. Bagaimana tata kelola yang baik ke depan saya pikir harus menjadi fokus. Dan juga tentu SDM ya. Sumber daya manusia di sektor migas ini harus dibenahi. Mungkin di Pertamina perlu diadakan pembenahan, pencerahan sehingga orang-orang yang duduk di sana orang-orang yang lebih amanah lah. Karena di sanalah yang sekarang nggak amanah gitu maksud Anda? Enggak juga. Di sini sekarang ada oknum-oknum yang bermasalah, ya tentu harus diproses hukum. Ya, kembali lagi ke rekrutmen yang dikatakan. Rekrutmen juga tentu harus dengan sebaik-baiknya. Tapi kembali lagi SDM yang baik. Kalaupun kita bangun kilang-kilang minyak yang baru, tentu dananya tidak kecil juga. Kalau SDM-nya nggak bagus, bisa dikorupsi juga. Bisa jebol juga. Pembangunan kilang-kilang. Jadi kembali impor dikurangi, kilang dibangun, tapi pembenahan SDM tentu harus lebih dioptimalkan. Baik, Mas Didi. Mas Arief, kemarin Jokowi di Muktamar PKB mengatakan kita harus melawan, tekad melawan mafia ini kencang sekali, kuat sekali. Dimulai dari hal yang terkecil seperti apa sih? Ini juga menjawab harapan masyarakat bahwa pemerintahan Jokowi ini harus bebas dari mafia. Ya, yang pertama tentu saja kalau kita nonton film Mobster atau nonton Godfathers gitu ya, memang ini membutuhkan waktu. Tetapi yang pertama itu tentu saja adalah komitmen untuk memberantas ini. Kalau kita tadi berbicara mengenai mafia yang terkait dengan impor, maka persoalan tata niaganya harus dibenahi. Karena ini persoalan tata niaga sebenarnya. Kalau bisa langsung, kenapa harus pakai perantara dalam melakukan proses pembelian? Ini dibenahin aja. Kan itu salah satu cara ya, karena setiap ada aktivitas mafia pasti akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sambil kemudian sistemnya secara perlahan-lahan dibenahi, karena pada akhirnya nanti kalau ini tidak dibenahi, rakyat juga yang pada akhirnya akan dirugikan. Ide soal petrol tadi, adakah kemudian rencana melakukan sesuatu? Ya pasti kan akan kita lakukan evaluasi, karena selama ini juga kan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan proses audit ya terhadap seluruh proses pengeluaran yang terkait dengan APBN. Impor minyak itu kan terkait dengan APBN, siapa penyelenggaranya dan seterusnya, itu kan juga subject to audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi yang penting itu tadi, kita lihat dalam persoalan yang lebih mikro lagi, di sini ada persoalan tata niaga. Ini diberesin. Siapa yang terlibat dalam proses tata niaga sehingga kemudian siapa yang mendapatkan kickback dan seterusnya, itu yang harus dilihat dan kemudian dibenahi sehingga kemudian tidak terjadi lagi. Saya rasa itu. Baik, itu harapan dari semua. Silakan Mas Erwin, closing statement dari Anda. Bagaimana nih langkah terkecil yang mampu bisa menimbulkan efek domino ke depannya soal mafia ini? 5 hal penting atau strategis yang harus diperiksa untuk kerja mafia yang ini kan adalah, saya kira ada 5. 1, penetapan liftingnya, Mas Arief dan teman-teman semua. Yang kedua, produksinya, penetapan produk dan seterusnya. Kemudian jual belinya, impornya dan seterusnya. Yang ketiga sebenarnya pelayarannya, shipping, karena ini dikerjain kontraktor dan seterusnya. Ini juga tidak transparan. Terus yang kelima tadi Firdaus sudah sebut soal tendernya gitu. Itu 5 tahapan strategis mafia bekerja tuh di situ. Nah, ini saya kira kalau Pak Jokowi kan beberapa hari ini sudah tegas ya, menjadi headline di media menyatakan bahwa saya akan memimpin langsung nih pemberantasan mafia di sektor migas dan juga pangan. Nah, kalau komitmen Presiden sudah ada, dalam visi misinya sudah ada, berarti leading sektornya gitu
yang akan lakukan itu kan berarti Menteri SDM. Saya catatan penting dari Menteri SDM yang akan datang ini saya kira paling tidak memenuhi 3 syarat lah gitu ya. IMES menawarkan 1, bukan bagian dari sistem yang ada sekarang, ya, bukan dari orang SDM maupun BUMN energi dan apa. Yang kedua, kalau bisa dia datang dari kalangan profesional gitu ya, yang sudah tahu peta ini, yang langsung action. Tidak ketiga awam ya? Tidak awam apa masalah mafia dan seterusnya. Yang ketiga, ya dia mestinya komitmen anti korupsi itu tidak cukup dengan kosmetik peta integritas, dilakukan dalam 1 bulan pertama. Dari action yang kita lihat. Action. Dan kalau mau action dalam 1 bulan pertama, Menteri SDM siapapun dia, 1 audit investigasi kepada SDM, yang kedua Petral masih terus harus diperiksa. Baik, Anda setuju Mas? Mbak, Ketua One Team Press, Pak Prof. Emil Salim menyatakan inisial. Ini penting saya sebut. Ini yang menyatakan Ketua One Team Press, Pak Prof. Emil bilang inisial Petral yang harus dikejar R inisialnya. R, oke. Ini nanti saya tanya lebih lanjut ya. Saya ngutip ini. Jangan inisial aja sebut nama kalau berani. Hah? Ini juga ternyata nggak berani. Oke, baik. Mas Firdaus, bagaimana catatan Anda? Silakan. Ya, memang kalau kita bicara yang perlu diperbaiki lah rantai nilai, begitu ya, rantai distribusi, marketing dan segala macam. Saya sepakat. Kalau bisa beli langsung, kenapa nggak beli langsung? Kenapa lewat broker, lewat trader? Itu yang menambah cost tadi. Petral di sana posisinya, gitu ya. Kita punya Pertamina Niaga. Pak Anung kenapa sih nggak bisa beli langsung? Gitu. Itu pertanyaan sederhana, gitu ya. Kemudian yang kedua tentu kalau kita bicara, ya, hulu, hilir, termasuk juga rantai nilainya. Menurut saya yang paling penting adalah 1, mengkaitkan antara hulu dengan hilir. Selama itu tidak terjadi misalnya, hulu jalan kemana hanya bicara revenue, hilir bicara megap-megap bicara subsidi, supply kilang dan segala macam, tentu tetap akan menimbulkan celah untuk rent seeking. Gitu ya. Yang ketiga kita bicara misalnya, tidak saja bicara profesionalisme, kapasitas, integritas, saya bicara keberpihakan. Gitu ya. Itu yang menurut saya juga penting. Karena ini strategis, vital nasional, gitu yang diamanatkan konstitusi. Selama konstitusi masih mengatakan seperti itu misalnya, maka untuk sektor-sektor strategis kita bicara keberpihakan. Orang yang punya keberpihakan tinggilah yang bisa menjalankan ini. Dan yang terakhir misalnya, tentu kita bicara komitmen pemberantasan korupsi, begitu ya. Nah yang saya lihat adalah begini. Apa yang terjadi Pak Jero Wacik, Rudi Rubiandini, Sultan Batugana adalah sebuah lesson learn yang sangat baik untuk kita. Gitu. Nah selama itu Pak Jokowi dan teman-teman Pak Arief Budimanta tidak menjadikan sebuah pembelajaran, maka kita akan menjadi keledai. Ada hikmahnya. Gitu. Betul. Jangan jadi keledai lagi. Terima kasih. Kecuali Partai Republik di Amerika. Baik. Mas Hanta silakan Anda terakhir. Ya, mudah-mudahan kalau masih ada forum Indonesia dipimpin moderator oleh Afi, kita tidak membahas hal yang serupa lagi. 5 tahun ke depan ya? 5 tahun ke depan. Udah habis mafianya. Temanya sudah berganti dan kita sudah bicara hal yang lebih baik dan harapan saya tentu sebagai warga negara mengingatkan yang bisa dilakukan oleh Presiden, mumpung ada waktu sebentar lagi akan membentuk kabinet, perhatikan pola rekrutmen tadi. Betul-betul Menteri SDM, Menteri BUMN itu harus diperhatikan betul, jangan sampai menjadi logistik partai dan sebagainya, dan diperhatikan ini kalau bisa bukan orang partai politik untuk menghindari kecurigaan dan sebagainya. Yang kedua, pengawasan, sistem pengawasan betul-betul dilakukan dan ide-ide Pak Jokowi ketika saya mendengar debat itu cukup bagus, itu tinggal direalisasikan. Terakhir satu lagi adalah dalam jangka panjang ini bisa dilakukan oleh Presiden, oleh partai politik melalui proses politik di parlemen dalam satu undang-undang keuangan partai tadi, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pileg, pilpres, undang-undang pemerintahan negara itu harus dibahas komprehensif, tidak boleh parsial dalam satu kesatuan. Dan mudah-mudahan satu kata kunci untuk memulai itu semua, saya setuju Pak Arief Budimanta tadi, komitmen bersama. Mudah-mudahan itu yang dimaksud, revolusi mental yang dimaksud oleh Jokowi JK adalah salah satunya. Kita akan lihat bagaimana nanti jalannya di pemerintahan Jokowi JK, dan terima kasih para narasumber atas waktunya. Nanti saya kejar Mas Erwin, inisial R itu tadi Anda sebutkan. Baik pemirsa, Bung Karno pernah berkata, aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan untuk bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Kata-kata itu kini tinggal dongeng belaka. Saat ini negara tercinta jadi republik mafia. Dedikasi tinggi melayani negeri jadi kunci utama mengubah mental bangsa ini demi Indonesia yang jaya di mata dunia. Saya Firda Malik undur diri. Salam Forum Indonesia.